Nah, ini kita mau langsung praktek bersama-sama ini gitu. Biar kelihatan nih caranya bagaimana sih kok bisa yang tadinya terapi, yang tadinya ada keluhan kesehatan, terus diterapin dengan PMD ini bisa bagus banget seperti itu. Apalagi untuk teman-teman yang ada permasalahan yaitu mengenai asam urat nih, seperti itu. Nah, terapinya seperti apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu lihat di layar ya, ada beberapa terapi yang akan kita praktekkan itu di bagian punggung, di bagian kaki, dan di bagian telapak kaki. Itu kita fokuskan. Hari ini kita fokuskan seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, Bu Kiki, kira-kira sering nggak Bu orang yang bakal keluhan tentang asam urat ini Bu Kiki di lapangan? Wah, rata-rata pasien ditemui oleh distributor kita itu penyakitnya mayoritas ini asam urat nih. Wah, tepat sekali kalau biasa suka makan yang enak-enak Bu ya. Betul, tepat sekali kalau informasi penggunaan alat PMD hari ini bagaimana mengatasi untuk asam uratnya nih. Aduh, saya juga nggak sabar nih ingin tahu juga. Jadi kalau ketemu bisa langsung betul ya. Bapak bisa lihat di layar Bapak Ibu ya. Bisa dilihat di layar Bu Kiki ya? Iya, kelihatan Pak Eka. Nah, sangat jelas sekali. Nih, cara terapinya ini menggunakan PMD. Bagaimana Bu Dewi? Silahkan. Untuk langkah pertamanya kita langsung ya. Ya, silakan Bu Ratni. Ya, jadi kalau untuk terapi untuk asam urat, jadi kita harus di bagian belakang punggung ya, supaya hasilnya lebih maksimal. Kadang-kala kalau misalkan asam urat di kaki, kita terapi kaki juga, tapi kita harus jangan lupa kita harus terapi bagian punggungnya juga, karena kan di sini kan ada banyak berbagai organ tubuh kita ya. Caranya bagaimana? Kita harus tekan tense dan hit. Kalau untuk tense-nya kita awali dengan satu dari angka yang terendah. Biasanya kalau untuk bagian punggung itu kita untuk awalnya kita ambil 7 sampai 10. Oh iya, ini membuka berapa? Jadi caranya jari tangan kanan itu di sini, jari tangan ya jalan seperti ini, bisa kelihatan ya Bapak Ibu. Wah, ini membuka titik meridian dulu ya? Nah, betul. Mbak Ratni. Meridian. Karena dengan membuka titik meridian ini penyerapannya juga jadi lebih maksimal, lebih bagus seperti itu. Dan di belakang punggung ini kan banyak organ-organ vital. Baik. Kan terjadi karena uric acid yang mengeras dan bertumpuk di dalam darah, sehingga kita perlu membuka titik meridian pada pasien. Nah, jadi langkah-langkah terapi berikutnya lebih mudah ya Mbak Ratni? Laki-laki 9 kali, untuk perempuan 8 kali. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa dilihat di layar ya Bapak Ibu ya. Itu cara terapinya. Jadi mulai dari punggung bagian tadi titik meridian di belakang tengkuk tadi, atau Bapak Ibu bisa lihat di atasnya ya. Ada benjolan pertama Bapak Ibu ya. Nah, di situ kita mulai Bapak Ibu. Oke. Didorong usap Bapak Ibu di kanan kirinya. Ya, di kanan kirinya situ seperti itu. Tangannya berurutan ya. Sampai ke pangkal tulang ekor ya. Ya, sampai tulang ekor. Pangkal tulang ekor. Dan Bapak Ibu untuk menambah pengetahuan kita juga harus memperhatikan bagian punggung pasien. Jadi kalau punggung pasien ini agak menonjol ke atas, itu terjadi dikarenakan organ di dalam tubuhnya ini ada yang tidak bagus. Misalkan contohnya tulang belakangnya agak bengkok, itu bisa kelihatan dari ya, jadi struktur pundaknya itu agak meninggi gitu. Jadi nanti dengan terapi PMD ini bisa terapi tubuhnya supaya tidak terlalu menonjol, karena kalau menonjol nanti mungkin di usia mudanya tidak terlalu terlihat, tapi nanti kalau usia udah 60 tahun ke atas itu bisa seperti menonjol di bagian belakang, itu kan kurang bagus ya.
gitu. Jadi dengan terapi PMD ini bisa mengatasi masalah punggungnya yang terlalu Menonjol. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga sudah bisa tahu bagaimana cara mulai terapinya dan sekaligus kita bisa observasi. Jadi yang paling penting kita observasi ya kondisi klien kita Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa memantau perkembangannya before dan afternya sebelum dan sesudah terapi seperti itu. Dan ada tambahan lagi Pak Haikal. Ini biasanya kan orang ini ada langsungan di sini atau garis hitam di sini. Nah, biasanya kalau ada garis menghitam di bagian pinggang itu sudah pasti biasanya sudah mulai ada gangguan di fungsi ginjal. Gitu. Jadi hati-hati. Jadi dengan terapi PMD fungsi ginjalnya ya bisa lihat seperti itu ya. Oke, jadi Bapak Ibu kalau bisa dilihat ternyata perhatikan juga kalau observasi ternyata ada bagian hitam-hitam garis-garis seperti itu Bu Rati ya. Seperti itu ya. Seperti itu. Ya, dan juga nih Pak, biasanya orang itu tidak ada lekukan di pinggang sini di bagian kirian. Oke. Ya, nah itu bisa jadi pencernaannya juga nggak perlu, ada masalah seperti mah dan sebagainya itu bisa dilihat dari bagian belakang. Jadi memang saya sangat menyarankan untuk terapi PMD usahakan untuk membuka titik meridiannya terlebih dahulu agar hasilnya lebih maksimal. Begitu Bapak Ibu ya. Oke, jadi untuk pria 9 kali, untuk wanita 8 kali. Kalau Bapak Ibu ada bertanya ya berapa kali? Untuk pria 9 kali, untuk wanita 8 kali, seperti itu. Pak, kalau belum ada perubahan bagaimana? Bisa diulangi lagi, seperti itu, 8 kali atau 9 kali lagi. Oke, Kemudian itu tadi untuk bagian punggung ya. Oke, kemudian setelah itu bagian mana lagi Bu? kaki. Biasanya kan asam urat itu ada masalah di bagian kaki ya, seperti jalannya kok sakit, ya telapak kakinya kok kalau nginjek ubin itu agak nggak enak. Nah itu sudah dipastikan ada gejala asam urat. Jadi kalau misalkan yang cek lab asam uratnya belum tinggi, untuk pencegahannya sama untuk menyembuhkan bisa terapi di bagian kakinya juga. Jadi caranya bagaimana? Pusat dari pangkal dekat belakang lutut ya, belakang lutut betis sampai telapak kaki. Sepertinya Bapak Ibu sudah kelihatan jelas belum? Baik Bapak Ibu, arahannya Bapak Ibu saya jelaskan ulang ya Bapak Ibu ya. Jadi mulai dari di belakang lutut itu adalah lekukan pertama kali situ Bapak Ibu tinggal geser aja, usap aja sampai ke kaki. Oke, sampai ke telapak kakinya ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Sama untuk untuk terapi hitungannya sama laki-laki 9 kali, perempuan 8 kali. Jadi kalau bisa dari lutut boleh kita kerjakan dari belakang lutut sampai tumit terlebih dahulu, kemudian nanti akan ke telapak kaki. Karena di telapak kaki juga pusat organ tubuh kita ya Bapak Ibu, jadi perlu diterapi. Ya, selanjutnya ya uratnya langsung ke metode ketiga ya, ke bagian kakinya atau alas kakinya seperti ini ya. Nah kita pergunakan ini caranya. Jadi di kaki ini kan ada titik-titik akupuntur ya Bapak Ibu. Jadi kita harus terapi dulu telapak kakinya seperti ini dari tumit sampai jempol, kita usap ini ya seperti ini. Terus sekali dari tumit sampai ujung jempol, agak pelan-pelan ya Bu ya, memang beratnya ya. Kalau misalkan pada saat terapi ada pasien yang merasa sakit sekali, nah itu tandanya memang sudah ada masalah di dalam tubuh pasien, makanya kita terapi secara rutin. Jadi memang sih khasiat PMD ini sekali terapi sudah terasa khasiatnya, tapi untuk hasil lebih maksimal harus secara rutin Bapak Ibu.
Baik, jadi caranya begitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk tadi pertama itu di bagian punggung sudah, di bagian kaki sudah, sekarang di bagian di telapak kakinya. Telapak kaki. Betul, simpel sekali Bu Kiki ya. Jadi kalau teman-teman sambil praktek boleh dong, kita mau lihat bareng-bareng nih ya. Mana yang praktek mana nih? Kok semua pada lihat? Andi langsung praktek, baik. Kalau praktek buat di kaki Bapak Ibu ya, kita lihat bersama-sama ya. Kalau kita nggak praktek, nanti Bapak Ibu pasti lupa, percaya deh. Oke, sambil praktek ya. Kita ada satu metode lagi, jadi di ujung pangkal ini ya, itu yang di sini, ujung jari. Ujung jari. Bawahnya ujung jari. Di bagian itu ya. Lihat ya Pak. Terlihat ya Bapak Ibu. Sebenarnya sih dalam metode ini ada tambahan Pak Heka, kalau bisa ujung setiap jarinya kita terapi juga Pak, karena pembuangan racun itu melalui ujung jari. Di ujung jarinya ya, di ujung jarinya ya. Ya, jadi memang kalau di bagian ruas jari kalau kita terapi terasa sakit. Kenapa terasa lebih sakit? Karena memang untuk pembuangannya sendiri itu lebih cepat melalui ujung jari. Jadi kalau ujung tangannya kalau kita terapi tadi juga akan terasa lebih sakit karena memang untuk pembuangan racun itu di ujung jari. Jelas Bapak Ibu ya? Baik, oke. Nah, itu tadi Bapak Ibu. Oke. Untuk Bapak Ibu yang bagian mana boleh bisa dihindari? Kalau Bapak Ibu mau menghindari bagiannya itu pertama ada bagian yang luka. Itu Bapak Ibu jangan diterapi di bagian yang luka. Atau Bapak Ibu lihat ada klien Bapak Ibu ada varisesnya, jangan di bagian yang ada varisesnya seperti itu. Ya, jadi kita terapi di bagian yang bukan area yang bermasalah atau ada peradangan seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, berikutnya lagi. Nah, ini udah kalau udah praktek itu pasti semangat sekali nih. Yang sering sekali terjadi nih yaitu orang yang suka masuk angin. Nah, interwing. Memang penyakit yang sering terjadi yang umum ya biasanya apalagi untuk yang suka berpergian. Betul. Dan mudah sekali masuk angin ya. Jadi untuk masuk angin ini kita terapinya langsung pada alatnya. Dan ini menggunakan krim massage Bapak Ibu ya, yang sudah disediakan ketika Bapak Ibu join jadi member POW. Jadi sudah satu paket, satu kesatuan. Jadi Bapak Ibu download PMD-nya dapat krim massage. Nah, ini krim massage sangat khusus sekali dibandingkan Bapak Ibu pakai krim-krim yang lainnya, karena ini ada antioksidannya yang sangat bagus sekali untuk Bapak Ibu aplikasikan ke bagian tubuhnya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya sekedar pelicin aja Bapak Ibu, tapi memang ada antioksidannya seperti itu. Oke, cara pakainya bagaimana? Ya, jadi di satu ini memang kecil-kecil cabai rawit ya. Jadi untuk berbagai penyakit bisa digunakan ya. Jadi salah satunya masuk angin, kita menggunakan metode bekam. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui bahwa bekamnya ini bukan bekam yang basah dalam arti keluar darah, tetapi ini bekam kering karena memang yang aman itu dengan metode bekam kering gitu. Jadi tidak bisa menularkan penyakit. Dan enaknya Bapak Ibu kalau dibandingkan Bapak Ibu masuk angin, Bapak Ibu kerokan di koin seperti itu ya. Yang pertama nanti ada terjadi namanya peradangan, betul nggak? Yang kedua pori-porinya makin besar setelah ditirokan. Jadi makin akan resiko Bapak Ibu akan masuk angin berikutnya akan lebih besar. Kalau menggunakan PMD ini Bapak Ibu, ini menggunakan fungsi vakum ini. Jadi Bapak Ibu tidak membuat tubuh Bapak Ibu atau bagian kulit Bapak Ibu itu terluka. Yang kedua, tidak menyebabkan pori-porinya membesar seperti itu. Ini luar biasa dan ini aman ya, Bu Dewi, Bu Rin, berarti ya. Dipakai ya Pak.
Betul. Oke, cara pakainya bagaimana silakan. Jadi cara menggunakannya kita tetap gunakan TENS, tapi TENS-nya itu kita pakai yang kecil aja ukurannya 2 sampai 3, tapi kita pakai dulu. Nah, kemudian kita tutup fitur vakum. Vakum itu kita gunakan 4 sampai 5. Itu kalau untuk bekam ya. Bekam. Nah, itu untuk fungsinya apa? Fungsinya ini kan hangat, jadi fungsinya untuk melancarkan peredaran darah juga. Maksudnya biasanya saya suka pakai 4 sampai 5. Caranya Nah, ini kita metodenya pertama bekam dulu Bapak Ibu ya. Kita belum pakai kerokan dulu ya. Kita metode pertama kita pakai itu metode bekam. Oke, di beberapa titik-titik meridiannya ya. Jadi untuk pertama, biasanya kalau masuk angin kan di sini suka pusing juga ya. Nah, jadi untuk pertama itu kita terapi di bagian belakang seperti ini, ya, di bagian leher belakang. Jadi kita diamkan sampai memang karena kan vakum ini fungsinya untuk menyedot racun juga. Jadi kita diamkan beberapa detik. Bu Kiki, ini bisa ngerasain ya kalau ketika diterapi ini enaknya banget tuh Bu Kiki ya. Kita udah, aduh seger banget ini ya betul ya. Jadi Bapak Ibu, jadi ini pas banget. Jadi Bapak Ibu kalau di rumah sama suami istri itu saling bergantian, saling terapinya. Dan ini kan caranya mudah sekali Bu Kiki ya, tinggal ditempelkan aja ke tubuh kita dan tubuh kita terapi sendiri loh. Jadi kita nggak perlu gerak-gerakin lagi loh. Nggak perlu terapi di luar rumah ya, saat pandemi kan mereka terapinya di rumah saja. Nah, PMD ini biasanya kan kadang orang yang belum terbiasa main tarik aja. Nah, tarik itu biasanya ada rasa sakit ya. Jadi kalau bisa agak pelan-pelan kita buka udara kayak pisang kayak gini. Jadi bukan agak direnggangkan ya berarti ya, agak direnggangkan. Nanti kita langsung agak tarik perlahan-lahan. Iya, betul. Nah, yang kedua kita bekam di dekat bahu sebelah kanan dulu ya. Punggung sebelah kanan seperti ini. Jadi dekat ruas tulang belakang, sampingnya. Gitu. Jadi nanti yang diterapi kanan kiri. Jadi untuk bagian yang tengahnya tidak usah diterapi. Jadi bagian pinggirnya saja, Bapak Ibu. Tadi menyambungin disampaikan sama Ibu Dewi dan Ibu Ratni tadi, Bapak Ibu, karena Bapak coba perhatikan PMD-nya. Coba diangkat PMD, boleh Bapak Ibu dilihat belakangnya, bagian belakang PMD-nya. Nah, itu perhatikan, itu ada ruas besinya, itu kan nggak menyeluruh ya, nggak full lingkaran, betul nggak? Tapi setengah lingkaran, betul nggak tuh? Yang dimaksud tadi ada ruas tengahnya itu buat ruas Bapak Ibu buat nariknya. Jadi itu yang daerah yang tidak ketempel dengan vakumnya, seperti itu. Itulah kenapa masih ada ruang buat Bapak Ibu nanti ketika mau diangkat, angkatnya dari posisi seperti itu. Itu yang dimaksudkan tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi lebih memudahkan dan tidak menimbulkan rasa sakit ya Pak Eka. Betul. Baik. Nah, Bapak Ibu bisa lihat kan ini merah nih, berarti Pak Indra masuk angin. Merah gelap ya, merahnya agak gelap ya. Merah unguan atau unguan. Betul. Jadi kalau kita lihat dari warna bekamnya ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan warna pink biasa itu kurang lebih tidak ada masalah dengan masuk angin. Tapi kalau misalkan warnanya itu merah dan agak keunguan, agak sedikit gelap, nah itu berarti memang masuk angin. Ya, berarti memang banyak racunnya dan harus didetoks ya. Dengan penggunaan PMD ini memang sangat efektif untuk mengurangi kita masuk angin, apalagi sekarang suhunya nggak menentu Bapak Ibu, jadi nggak perlu kerak dan bekam, kita bisa pakai PMD. Baik, Bapak Ibu kalau ada pertanyaan ada, Pak boleh nggak di bagian tulang belakang tadi menggunakan PMD langsung? Yang tidak boleh itu menggunakan PMD-nya langsung seperti ini Bapak Ibu, jadi itu boleh di kanan kirinya. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan sarung tangannya itu masih boleh seperti itu. Ya, jelas Bapak Ibu ya. Jadi yang tidak boleh menggunakan di tulang belakangnya langsung itu dengan menggunakan alatnya langsung PMD-nya. Jadi kalau untuk dengan sarung tangannya tadi memang malah boleh seperti itu. Karena apa? Membuka titik meridian di awal seperti itu. Ini
tinggal di tubuh aja Bapak Ibu beberapa saat, ini enak sekali ya, bisa dirasakan ya. Ini training yang bisa dirasakan enaknya nih, walaupun nggak diri ya. Bapak Ibu, perlu diketahui juga, jadi manfaat PMD ini selain untuk bekam, tapi untuk kerokan juga bisa. Kalau untuk kerokan bagaimana caranya? Kita akan kurangin vakumnya. Kalau untuk bekam itu kan vakumnya bisa 4-5 ya. Tapi kalau untuk kerokan kita gunakan 2-3 gitu. Untuk hitnya masih sama, boleh 4-5 seperti itu. Nanti dipraktekkan bagaimana. Nah, ini kan untuk bekam dulu ya. Nanti setelah ini diajarkan bagaimana sih kerokan. Baik, jadi ketika kita kerokan pun rasa nyaman ya, Bu Dewi Buratni ya. Nah, nanti Bapak Ibu sekarang kita mau cobakan untuk kerokan ya. Jadi Bapak Ibu aplikasikan dulu krim massage-nya ke bagian yang ingin Bapak Ibu diterapi atau menggunakan kerokan tadi. Kasih krimnya massage dulu. Oke, krim massage dulu. Habis itu dioles-oleskan terlebih dahulu ke seluruh tubuh ya, yang bagian yang ingin diterapi. Setelah itu kita pastikan Bapak Ibu suhunya atau level untuk vakumnya Bapak Ibu sudah dipakai di level 2. Kenapa Pak nggak boleh 4 atau 5? Kalau 4-5 kan sedotannya makin kencang, jadi nggak bisa bergerak Bapak Ibu. Nah, nanti kan yang ada kulitnya ketarik gitu ya. Nah, makanya dikasih level di level 2 aja, seperti itu. Bapak boleh kita Kerokan ya, kita coba ya. Caranya kan ini kan tadi ini ya, jadi kita nanti akan nyatukan kerokannya dari atas sampai bawah. Oke. Nah, tadi kan tuh sama Bapak Ibu ya, kerokannya ini satu arah ya, kita bukan bolak-balik ya. Wah, nah seperti itu Bu Kiki ya. Nah, Gampang sekali ternyata Pak Haikal ya. Bisa dilakukan mau arah dari atas ke bawah boleh, dari seperti dari setiap kerokan juga boleh. Tapi lebih kalau menggunakan PMD itu dari atas sampai bawah itu bagus. baik, kenapa? Ini kan fokusnya untuk detoksifikasi Bapak Ibu. Nanti makanya disarankan setelah terapi itu disarankan minum air putih hangat 1 gelas seperti itu ya. Biar Bapak Ibu akan membantu untuk detoksifikasinya seperti itu. Luar biasanya kalau kerokan pakai alat PMD ini Pak Haikal tidak menyebabkan cedera pada kulit ya. Betul. Kalau biasanya kan pakai koin itu selain sakit, cedera kulit ya. Dan lagi kan kita nggak tahu Bu riwayatnya koin ini tadi kemana aja, betul nggak tuh? Betul. Iya. Makanya ini kalau saya lihat ini Pak Budi sudah pakai terapinya pakai PMD terus enak nih, badannya juga wah nyaman ini. Makanya habis terapi rutin akhirnya jadi emerald kan, luar biasa. Memang ini PMD aduh. 9 perempuan 8 kali untuk wanita, untuk 9 kali untuk bapak-bapak ya, pria ya, Bapak Ibu ya. Wow. Yang masih menyimak tolong chat angka 3 dong. Yang masih menyimak nih, kayaknya luar biasa ini pada serius semua ini. Yes. Tolong chat angka 3 boleh Bapak Ibu. Yang masih menyimak chat angka 3. Oke, good. Ya, nah ini simple ya Bapak Ibu ya, betul. Ini ada videonya kok, kita rekamannya, kita bagikan ke Bapak Ibu ya, biar Bapak Ibu juga tahu, termasuk juga nanti kita akan bagikan PPT-nya Bapak Ibu, panduannya. Ya, jadi Q&A tadi, cara terapi bagaimana, untuk teknik orang yang flu bagaimana, sakit kepala bagaimana, jadi kita punya satu panduan yang seragam. Jadi Bapak Ibu nanti mau ngajarkan ke member-membernya itu semuanya sama gitu, jadi enak gitu, seperti itu penjelasannya ya Bapak Ibu. Oke, berikutnya. Setelah itu Bu Dewi Buratni, itu kalau untuk yang tadi kita sudah terapi untuk vakum sudah, untuk bekam sudah, untuk yang massage juga sudah. Nah ini banyak juga nih, apalagi di era COVID nih, banyak orang yang takut akhirnya kena sakit asma. Nah itu bagaimana cara terapinya untuk asma ya? Ya, jadi memang kalau untuk asma ya tetap menggunakan TENS dan HIT-nya, caranya kelingking ini. Bagian ini kita praktekkan ya, oke. Ya, jadi kalau untuk tangan kita gunakan sarungnya bukan alatnya ya. Nah, kalau tadi kan kita pakai alatnya langsung. Nah sekarang dengan menggunakan sarung tangan
masukin tangannya lagi. Nah, bisa lihat di layar Bapak Ibu ya, bisa sampaikan di layar, itu cara terapinya Bapak Ibu ya. Oke. Oke, so. Itu alatnya yang dipakai apa aja nih dengan PMD, yaitu fungsi hit sama fungsi tense ya? Iya, fungsi hit dengan tense. Oke, di bawah clinking ya? Iya. Clinking ya? Bapak ini kan clinking itu kan ada 1, 2, 3, nah yang ketiga. Ketiga ya, oke. Nah, itu bisa lihat di layar Bapak Ibu. Nah, jadi diagak tekan di sini Bapak Ibu. Coba kita fokuskan kamera, kita zoom dulu ya, biar Bapak bisa lihat lebih jelas ya. Oke, clinking dan jari manis ya. Oke, jari situ Bapak Ibu. Oke, itu berapa lama seperti itu, Bu? Lebih itu kita hitung 1 menit, tapi nanti diulang sampai 5 kali. Jadi misalkan ini kita diamkan 1 detik, kita lepas, tekan lagi, lepas, tekan lagi. Jadi Bapak Ibu ditekan 5 detik, lepaskan lagi, ditekan lagi 5 detik, lepaskan lagi, tekan lagi. Lalu praktek boleh yuk, sambil praktek semua yuk, layar tangannya ke jari semua, tangan Bapak Ibu ke layar semua, boleh dong? Kita sambil praktek Bapak Ibu boleh? Ibu juga bisa, Bu Nenek, ini semuanya. Nah, kita semua praktek ya. Oke, biar teman-teman tahu titiknya nih, kita praktek bersama-sama ya, oke. Oke, seperti itu ya. Oke, tekan 5 detik, lepaskan lagi. Itu jepit, lepas gitu ya, betul ya. Dan yang tadinya dibuang seperti ini, jadi digeser dari sini untuk buang ke atas gitu. Nanti pas yang selanjutnya terakhir dibuang ke atas. Ada juga. Nah untuk yang kedua, langkah kedua untuk terapi asma itu terapi di bagian dada. Nah untuk bagian dada gunakan tense yang terendah dulu ya. Gitu. Jadi jangan langsung 3 gitu, jangan. Jadi misalnya dari 1 sudah berasa belum, tanyakan, nanti kemudian naikkan perlahan. Karena kan memang bagian dada ini kan lebih sensitif ya. Dan kalau misalkan ada ring, kalau ringnya memang baru operasi itu tidak disarankan. Jadi memang kita harus tanyakan riwayat pasiennya terlebih dahulu gitu. Jadi untuk langkah amannya. Nah, caranya jadi dari atas bagian dari leher ya, dari bawah leher sampai dada sini. Hitungannya sama. Untuk terapi bagian dada ini jangan terlalu ditekan, jadi di terapi diusap dengan lembut Bapak Ibu ya. Gitu, iya dengan lembut. Agak mengambang ya Bu Ratni ya? Iya agak lembut. Seperti itu. Hitungannya sama untuk laki-laki 9 kali, wanita 8 kali. Selain untuk asma ini juga bagus untuk bronkitis, ya kalian dan juga paru-paru. Jadi kita kenapa sih dari ujung leher? Karena di sini ada trakea. Trakeanya ini pasti banyak permasalahan kayak virus ataupun memang susah ngeluarin dahak, itu yang mengakibatkan sistem paru-paru kita terendam dengan air ataupun virusnya itu tersebut. Makanya kita terapi dari ujung leher ke dada, usap aja seperti ini ya Bu Ratni ya? Betul. Kalau misalkan mau usap satu tangan boleh, bisa tangannya yang satu megang pegang ya. Jadi memang harus ada
negatif dan positif ya Bapak Ibu ya. Jadi dengan menggunakan satu tangan boleh, tapi tangan yang satu boleh pegang pundak atau pegang tangan itu boleh. Dan jangan lupa pada saat terapi TMB ini tetap gunakan lasernya ya, gitu, lasernya di hidung, karena memang untuk laser di hidung ini fungsinya banyak sekali untuk melancarkan peredaran darah terutama, dan untuk masalah di bagian kepala ya, kadang kan suka pusing-pusing seperti itu. Nah, kemudian yang keempat itu terapi di bagian belakang leher. Masa ini itu bisa. Jadi caranya ya usap di bagian pundak. Jadi dari ujung hampir sama dengan terapi migrain ya, kepala itu seperti itu. Bagian kanan kirinya ya, kirinya sampai ke bahu ya. Nah, Berarti nanti kalau misalkan ini kan laki-laki 9 usapan. Nah, nanti kalau misalkan selesai 9 usapan, kita boleh didiamkan saja seperti ini. Nah, metode ini didiamkan selama 1 detik. Nah, kemudian angkat, nah itu bisa diulangi. Jadi selain angkat bisa untuk supaya bagian ini kan karena kan itu juga berhubungan dengan paling dekat dengan paru-paru ya. baik, luar biasa ya. Ternyata simple ya Bu Kiki ya, cara penggunaan ternyata nggak susah, asal kita banyak praktek aja Bu Kiki ya. Ternyata titik-titiknya juga dikasih panduannya juga jelas semua seperti itu Bu Kiki. Betul sekali Pak Heka. Untuk apa juga bisa diterapi, bisa kita cari bilang terlebih dahulu. Oke, betul. Membantu kasus yang lebih maksimal. Jadi cara membuka titik merah ini seperti tadi di awal disaksikan Bapak Ibu ya, dari mulai ujung tadi kita berurutan tadi cara seperti itu ya, sampai ke tulang ekor tadi seperti itu, sampai di bokong pantat tadi ya. Oke, nah itu tadi untuk permasalahan orang. Iya pasti. Iya. Jadi nanti ada bagian centongan sini ya, sayap ya. Biasanya kalau orang ini lebih awalnya ke centongan, ini usap bagian centong dan nanti di bagian pinggang. Untuk terapinya untuk yang bronkitis dan asma tadi ada beberapa tahap sama, tapi ada penambahannya, yaitu Bapak Ibu perhatikan itu di bagian 4 gitu loh. Bapak Ibu perhatikan sih, bagian 4 kita langsung praktikan Bu Ratni, Bu Dewi. Nah, caranya seperti ini ya Bapak Ibu, jadi dari leher usap bagian centong tadi, nanti naik lagi ke atas Tulang rusuk ya lebih. Iya. Untuk bagian belakang biasanya juga menggunakan tensinya 8 sampai 10 tergantung orang, ada yang 12, 13 seperti itu. Jadi tergantung dari pasiennya. Jadi usahakan tetap kita tanyakan Bapak Ibu sudah berasa belum, seperti itu ya. Baik, enaknya di Vowe ini alatnya bisa disesuaikan Bapak Ibu, jadi sesuai dengan kebutuhan klien kita masing-masing, karena setiap orang kondisi tubuhnya kan berbeda-beda ya, respon tubuh setiap orang terhadap alat itu juga berbeda-beda, makanya itu sangat mudah sekali disesuaikan sesuai dengan kebutuhannya, seperti itu Bu Ratninya. Oke, nah itu enak sekali loh ini, seperti itu. Apa sekali Bapak Ibu sama, untuk yang wanita 8 kali, untuk pria 9 kali. Pokoknya Bapak Ibu patokannya 8-9 ya, gitu. Nah yang kemudian tadi kan dari atas, sebaiknya nggak usah terus dilepas, langsung aja turun ke bawah. Betul. Jadi biar ya Bapak Ibu ya. Jadi dari atas setelah ini langsung turun ke bawah. Ya, harus sudah semua langsung turun ke bawah.
Di bagian bawah. Terapi di bagian singkatnya seperti ini. Jadi di sini ada titik akupuntur, memang dia berhubungan dengan paru-paru, walaupun ini pinggang. Sebenarnya pinggang juga bisa untuk pencernaan. Kalau misalkan ada masalah Lengkap ya Bapak Ibu ya. jadi sama seperti ya Pak ya, aturannya 9. Ya. Kalau untuk diare sendiri kita terapi menggunakan PMD itu tadi bagian pinggang di bawah ini. Ya. Dan kemudian kalau ada masalah terus itu bagus Bapak Ibu. Jadi bagaimana cara minum sebenarnya kita yang campur roti atau apapun, tapi untuk hasil yang dalam keadaan perut kosong, serta bangun tidur kita minum oligus ini dengan campur air putih hangat itu bagus. Kemudian mau tidur juga kita lakukan sekali lagi, jadi sehari 2 kali Bapak Ibu. Mau tidur pun boleh, mau campur ini. Jadi sebenarnya tidak harus fokus pagi dan malam, tapi bisa 3 kali, 4 kali seperti itu. Baik, jadi Bapak Ibu untuk teman-teman yang ada kendala di kesehatan untuk pencernaan, diare seperti itu, atau pencernaan Bapak Ibu ada mulai mengalami tidak nyaman atau butuh proses untuk membantu Bapak Ibu detoksifikasi, maka tadi disampaikan menggunakan Rose Oligus Ring itu bisa disarankan 1 hari 2 kali, malam hari sebelum tidur dan pagi hari setelah bangun tidur. Ya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi 2 kali Bapak Ibu ya. Jadi 1 malam, 1 pagi, 1 malam, 1 pagi seperti itu. Nah itu dipakai rutin. Jadi Bapak Ibu jangan sampai kita membantu orang sehat, tapi kitanya juga harus sehat juga dari kitanya juga seperti itu. Nah berikutnya lagi, ini banyak juga masukan juga bagi teman-teman yang sakit mah, itu bisa diterapi atau GERD, apalagi akhir-akhir ini ya banyak sekali keluhan orang yang GERD akhirnya kena serangan jantung seperti itu ya. Ini bisa diterapi di bagian telapak tangan dan kaki seperti itu. Nah seperti yang Bapak Ibu akan lihat, Bapak Ibu, metodenya seperti ini Bapak Ibu. Kita praktekkan ya, mulai dari tangan dan kaki ya, boleh ya? Jadi untuk masalah GERD ya, atau masalah lambung, ini bisa tekan bagian jempol ya, telapak bagian jempol sini yang Bapak Ibu lihat di monitor. Nah, terus kita lihat tangan saya, bisa kelihatan jelas ya Bapak Ibu? Ya, agak ditekan. Ya, agak ditekan. Jadi dalam hitungan 1 detik dilepas, nanti tekan lagi seperti itu. Karena di sini ada titik akupuntur nih Bapak Ibu yang memang fungsinya untuk pencernaan, terutama pada masalah di lambung. Jadi terapinya di titik akupuntur bagian telapak tangan dekat jempol. Jadi memang telapak tangan kita ini berhubungan dengan organ yang ada di dalam tubuh kita. Betul. Nah ini Bapak Ibu ya, oke jelas ya Bapak Ibu ya. Terus berikutnya selain tangan tadi, Ya, yaitu ada di bagian telapak kaki. Ya. Oke baik, kita. Nah kemudian di kaki, nah ini kan telapak kakinya kanan kiri ya. Jadi untuk lebih maksimal kita kerjakan salah satu kaki terlebih dahulu Bapak Ibu, supaya memang hasilnya itu lebih terasa. Jadi kalau misalkan langsung 2 itu hasilnya kurang berasa Bapak Ibu. Jadi kita anjurkan kita kerjakan salah satu kaki dulu, misalkan kaki kanan dulu kita kerjakan, sama metodenya dengan 1 detik
diangkat, nanti tekan lagi seperti itu. Nah nanti kalau misalkan sudah 5 kali, boleh 8 kali sebenarnya Pak. Cuman kan kadang tergantung sama pasien itu sendiri ya. Gitu. Nah nanti yang terakhir kita buang ke ujung kaki seperti ini. Nah, kemudian di kaki karena kan kaki memang ada berhubungan langsung ya dengan organ-organ di dalam tubuh kita, jadi kita ada titik akupunturnya, kita tekan yang untuk lambung, jadi untuk GERD gitu. Karena memang GERD ini bukan penyakit yang sepele Bapak Ibu. Nah karena kan sekarang ini GERD ini sangat bahaya ya, karena bisa mengakibatkan serangan jantung tiba-tiba. Kalau misalkan GERD-nya itu naik ke telinga, bisa pendengarannya kurang, ke mata bisa buta juga gitu. Jadi memang GERD ini sangat bahaya seperti itu. Jadi kadang memang jantung kita sehat, tapi kalau ada GERD tiba-tiba asam lambung naik, nah itu sangat bahaya sekali, bisa mengakibatkan serangan jantung, dan itu fatal sekali. Jadi memang untuk masalah pencernaan MAS GERD ini kita harus benar-benar diperhatikan sekali ya Bapak Ibu. Jadi memang harus rutin menggunakannya. Betul. Dan Jadi jangan lupa konsumsi liquid dan prosoligostrik ya, betul. Memang penunjang ya kalau PMD ini kan dari luar, tapi itu juga perlu suplemen yang herbal kita minum. Nah kemudian untuk nafas pendek ya, masalah nafas pendek ini kan kadang suka bikin ngos-ngosan ya seperti itu. Nah ini juga bisa diterapi dengan menggunakan PMD. Caranya memang hampir sama dengan yang masalah paru-paru tadi, itu bisa di bagian punggung sama bagian pinggang, dan jangan lupa menggunakan lasernya, itu penting sekali Bapak Ibu seperti itu. Sudah ya Bapak Ibu untuk masalah nafas pendek seperti itu, jadi memang harus digunakan rutin, dan lasernya juga Baik, luar biasa sekali. Tepuk tangan dong sekali lagi dong buat Ibu Dewi, Ibu Ratni, keren sekali ya.